Menganiaya dan memfitnah orang Kristen berarti menyerang langsung Sang Juru Selamat di surga. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Rabu 8 Juli, judulnya Mesias yang disalibkan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 1 ayat 21. Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh pemberitaan Injil. Amin. Paulus menulis bahwa orang Yahudi menghendaki tanda dan orang Yunani mencari hikmat. 1 Korintus 1 ayat 22. Sang Mesias yang disalibkan bukanlah tanda yang diharapkan oleh orang Yahudi, juga bukan jenis hikmat yang diinginkan oleh orang Yunani. Hal itu bertentangan dengan harapan semua orang. Bagaimana reaksi para murid terhadap pemberitahuan bahwa Yesus disalibkan? Dicatat di Markus 8 ayat 31-32, pasal 9 ayat 30-32, dan juga pasal 10 ayat 32-34. Betapa asing dan penuh penolakan bagi semua, terutama bagi orang-orang Yahudi, karena mereka mengharapkan Mesias yang menaklukkan orang Romawi. Selama berabad-abad, salib telah menjadi simbol bagi umat Kristen. Namun sulit bagi orang Kristen di abad ke-21 untuk memahami betapa gilanya hal mengenai Tuhan yang disalibkan bagi pola pikir Korintus di abad pertama. Namun, justru karena ini adalah pekabaran yang sangat mengejutkan, hal ini layak untuk mendapatkan refleksi kita yang paling mendalam. Gambaran tentang Mesias yang disalibkan membuat menjadi sangat jelas bagi seluruh alam semesta sejauh mana Allah bersedia melangkah untuk menyelesaikan rencana penebusan. Gagasan tentang salib itu sendiri dan tentang Tuhan yang mati di kayu salib cukup mencengangkan bagi kita, orang-orang berdosa di bumi ini, yang sangat terbalik bagi makhluk-makhluk tak berdosa yang mengenal dan menyembah Tuhan Yesus di surga. Paulus berkata bahwa Kristus mengutusnya untuk memberitakan Injil. Maka Paulus pun memberitakan pekabaran tentang Mesias yang disalibkan. Dicatat di 1 Korintus 1 ayat 23 dan juga dilanjutkan di 1 Korintus 2 ayat 1-5. Sang Rasul setia pada perintah Kristus. Dalam memberitakan Injil, Paulus tidak menggunakan kata-kata yang indah atau hikmat. 1 Korintus 2 ayat 1. Sebaliknya, Paulus hanya berfokus pada Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. 1 Korintus 2 ayat 2. Perkataan dan pekabaran Paulus bukan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. 1 Korintus 2 ayat 4. Karena pada kenyataannya, hikmat manusia berdiri bertentangan dengan kekuatan Allah. 1 Korintus 2 ayat 5. Berikut adalah kutipan Roh Nubuat yang disadur dari The Acts of the Apostle, halaman 115-117. Di tengah cahaya yang membutakan, Saulus bertemu langsung dengan Kristus yang disalibkan. Pengalaman ini menghantam hatinya dengan sangat kuat dan seketika menyadarkan dirinya akan kegelapan serta kesalahan hidupnya selama ini. Sekaligus membangkitkan kebutuhannya akan pencerahan Roh Kudus. Saulus menyadari bahwa dengan menganiaya pengikut Yesus, ia sebenarnya sedang melakukan pekerjaan setan. Selama ini, keyakinannya salah kaprah, karena ia percaya begitu saja pada hasutan para imam yang menyebut kisah kebangkitan Yesus sebagai rekayasa. Namun, pertemuannya langsung dengan Yesus mematahkan semua kebohongan itu. Ketika Yesus berkata,
"Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus memahami sebuah kebenaran penting, yaitu Kristus mengidentifikasi dirinya menyatu dengan umatnya. Menganiaya dan memfitnah orang Kristen berarti menyerang langsung Sang Juru Selamat di surga. Sejak momen itu, tidak ada lagi keraguan Saulus, yang selanjutnya menjadi Paulus, bahwa Yesus adalah Sang Mesias dan Penebus sejati. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.